Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lela Rizkia. Di sini saya akan menjelaskan pengertian, dampak, dan bahaya dari narkoba. Menurut Kurniawan, narkoba adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan psikologi seperti perasaan, pikiran, suasana hati, dan perilaku jika dimasukkan ke dalam tubuh manusia, baik dengan cara dimakan, diminum, dihirup, disuntik, dan lain sebagainya. Dalam Undang-Undang Narkotika Pasal 1 Ayat 1 menyatakan bahwa pengertian narkoba adalah zat buatan ataupun yang berasal dari tanaman yang memberikan efek halusinasi, menurunnya kesadaran, serta mengakibatkan kecanduan. Bahaya dan dampak menggunakan narkoba sangat besar bagi kesehatan fisik, mental, dan emosional, yaitu antara lain 1. Terganggunya syaraf utama. Syaraf akan terganggu sehingga mengakibatkan kejang-kejang, halusinasi, gangguan kesadaran, serta kerusakan syaraf tepi. Yang kedua yaitu merusak jantung. Obat-obatan tersebut juga dapat merusak jantung yang mengakibatkan infeksi akut otot jantung dan gangguan peredaran darah. Yang ketiga yaitu dapat terpaparnya HIV sehingga menyebabkan kematian. Penggunaan narkoba secara suntik memperbesar peluang terkenanya HIV sehingga terjadinya kematian. Yang keempat yaitu siklus haid tak teratur. Tak hanya itu, jika pemakai adalah wanita akan berdampak pada siklus haid yang kurang teratur. Yang kelima yaitu ada menyerang kesehatan secara keseluruhan. Anda akan menghadapi dehidrasi akut, halusinasi, dan gangguan kualitas hidup, dan terganggunya aktivitas sosial yang biasa Anda lakukan tidak dapat dilakukan secara sewajarnya jika Anda mengonsumsi narkoba. Pencegahan penyebaran narkoba sudah menjadi tanggung jawab kita semua. Dalam hal ini, pihak terutama yaitu seperti orang tua, guru, dan masyarakat juga harus berperan aktif untuk mengawasi ancaman narkoba terhadap anak-anak remaja. Karena itu, kita bisa melakukan kerjasama dengan pihak yang berwenang untuk melakukan penyuluhan narkoba. Pendampingan orang tua juga sangat penting dengan memberikan kasih sayang dan perhatian terhadap anak-anaknya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Natatilasa Adiansyah dari kelompok 3. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis narkoba atau narkotika dan obat-obatan. Jenis-jenis narkoba ini adalah kandungan yang terdapat pada narkoba tersebut memang bisa memberikan dampak yang sangat buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Menurut undang-undang tentang narkotika, jenisnya itu dibagi menjadi 3 golongan berdasarkan risiko ketergantungannya. Yang pertama itu ada narkotika golongan 1. Narkotika golongan 1 ini adalah seperti ganja, opium, dan tanaman koka. Sangat berbahaya jika dikonsumsi karena beresiko tinggi menimbulkan efek kecanduan. Dan yang kedua ini ada narkotika golongan kedua. Sementara narkotika golongan kedua ini bisa dimanfaatkan untuk pengobatan asalkan sesuai dengan resep dokter. Jenis dari golongan ini kurang lebih ada 85 jenis. Beberapa di antaranya yaitu seperti morfin, alfa-prodina, dan lain-lain. Golongan 2 ini juga berpotensi tinggi menimbulkan ketergantungan. Dan golongan yang ketiga ini adalah golongan yang terakhir, yaitu ini memiliki resiko yang cukup ringan dan banyak dimanfaatkan untuk pengobatan serta terapi. Seperti yang sudah disebutkan di atas, ada beberapa jenis narkoba yang bisa didapatkan secara alami. Namun, ada juga yang dibuat melalui proses kimia jika berdasarkan pada bahan pembuatannya. Jenis-jenis narkoba ini adalah yang pertama ada narkotika jenis sintesis. Narkotika jenis sintesis ini, jenis yang satu ini didapatkan dari proses pengolahan yang rumit. Golongan ini sering dimanfaatkan untuk
keperluan pengobatan, dan juga penelitian. Contoh dari narkotika yang bersifat sintesis ini seperti amfetamin, metadon, dexamfetamin, dan sebagainya. Dan ada juga narkotika jenis semi-sintesis. Narkotika jenis semi-sintesis ini pengolahannya menggunakan bahan utama berupa narkotika alami yang kemudian diisolasi dengan cara diekstrasi atau memakai proses lainnya. Contohnya adalah morfin, heroin, kodein, dan lain-lain. Dan yang terakhir ini ada narkotika jenis alami. Narkotika jenis alami ini seperti ganja dan koka menjadi contoh dari narkotika yang bersifat alami dan langsung bisa digunakan melalui proses sederhana. Karena kandungannya yang masih kuat, zat tersebut tidak diperbolehkan untuk dijadikan obat. Bahaya narkoba ini sangat tinggi dan bisa menyebabkan dampak buruk bagi kesehatan jika disalahgunakan. Salah satu akibat fatalnya yaitu adalah kematian. Dan yang terakhir yaitu kesimpulan dari narkoba. Kesimpulannya yaitu narkoba tidak dapat memberi keuntungan baik dari pihak pengedar maupun pengguna. Sebagai masyarakat, dituntut untuk mengetahui bahaya narkoba sehingga tidak terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika dan dapat mempengaruhi orang sekitar untuk menjauhi narkoba atau menggunakan obat tersebut dengan bijaksana. Di zaman sekarang, kita tidak dapat mengendalikan lingkungan sekitar, tapi setidaknya kita bisa mengendalikan diri sendiri supaya tidak mencoba narkoba. Cukup tahu, tapi jangan penasaran lalu mencoba. Terima kasih, cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.